Tapi kan kamu pernah nanya kan waktu itu, gimana sih caranya mengobati rasa sakit hati ya? Iya, karena harapan kita yang lebih. Waktu itu meminimalisir rasa sakit hati ketika perasaan kita ini punya perasaan lebih. Kayak gitu tuh sebenarnya itu bukan ilmu yang bisa kita pelajari sih. Itu lebih ke ilmu pengalaman sih. Ya. Masing-masing orang beda-beda kan cara ngatasi gimana sih biar aku nggak sakit hati ketika ternyata cintaku bertepuk sebelah tangan atau ternyata dia nggak suka sama aku juga. Itu kamu harus ngerasain gitu loh. Ketika kamu udah merasakan cinta, kamu harus siap untuk patah hati. Tapi sering aku dengar itu. Iya, itu benar juga ternyata. Oh gitu. Iya dong, kayak kamu main api, kamu harus rela kebakar dong. Rela panas minimal. Rela panas lah minimal. Dan cinta itu juga datangnya tuh nggak diinginkan, itu yang bikin parah sih. Iya. Kadang datang aja cinta sama tiba-tiba. Kadang kita suka mas. Oh iya, suka dulu. Mas lebih aku mencintaimu. Wah, kentut, nggak mungkin lah. Tai. Kayak gitu. Dan tapi kalau suka itu masih bisa terbantahkan sih, maksudnya suka itu pasti kan di pandangan pertama, kalau enggak di ketemu pertama kan biasanya. Iyalah ya, bisa pasti kan, ada first impression yang membuat kita kagum terus menjadi suka. Itu kan pasti ada. Entah ketemunya tahun lalu terus kita berusaha mencari tahu, ternyata dia udah punya, aku rem lah. Itu yang curhat sih. Tapi ketika ada momentum, akhirnya dideketin, berusaha walaupun ekspektasinya tidak sesuai dengan iya kan, ekspektasi tidak sesuai realita ya. Realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Wah, itulah pokoknya kayak gitulah. Kayak gitu. Gimana tadi ya? Nggak ingat nih. Aku kalau udah ngobrol tuh nggak ingat. Karena aku orangnya pelupa. Cuman aku tahu apa yang harus aku ingat. Woi, seorang wanita. Apakah? Tapi banyak orang yang gini ya, maksudnya terbutakan oleh cinta dengan pasangannya, tapi terbutakan cinta dengan keluarganya. Itu sih. Pedih sih. Pedih banget bro. Kasihan bro, orang tua tuh harus dicintai bro. Karena ya itulah harus bisa memberikan memberikan porsinya masing-masing. Jangan sampai mengalahkan si keluarga gitu loh. Karena keluarga itu yang selalu ada buat kalian gitu loh. Iya. Pasangan tuh nomor sekian lah. Iya. Kayak gitu. Setelah keluarga. Apalagi nanti kalau udah di taraf istri kan dia sudah menjadi bagian hidup kita seperti keluarga gitu. Benar. Kalau menjadi keluarga tidak boleh menikah dong. Gak boleh dong satu darah. Ntar kayak kucing tuh, pasti anaknya jelek. Oh gitu ya. Tapi kucing kayak gitu. Kalau kucing kalau dia nikah, ntar si anak-anaknya tuh dia saling ini kayaknya bakal beda kayak gennya jelek gitu loh. Itu ada pernah tuh temanku punya kayak gitu. Oh makanya manusia nggak boleh nikah sedarah ya? Iya. Nanti jelek anaknya. Ya gitu. Kamu kan masih perasa cinta ya? Kalau aku kan udah kayak enggak, aku suka menuju sayang. Anjay. Maksudnya kamu masih mencari pasangan belum untuk menikah kan? Masih jauh kan? Kalau aku enggak ya? Saat ini. Padahal usiamu berapa sekarang? 20-an lah. Berapa? Aku lahir 97 itu berarti 2002 berapa? 27. 9 berapa? 97. 97 23, Bro. 23 ya? 23. Oh iya, 23 aku. Lemah bagian ngitung itu. Kamu kan masih 23 sedangkan aku 5 tahun di atasmu. Berarti 2 berapa? 28. Oh iya, 23 tambah 5 28. Oh iya, 28 ya berarti. 28 tahun ya. 28 tahun udah mikir ke ini kan. Itu lebih susah lagi, Bro. Mikir ke pernikahan. Jadi kayak kita harus nyatuin 2 keluarga, bukan 2 kepala. Bukan 2 kepala aja ya, 2 keluarga harus disatuin, dan itu nggak gampang. Tapi pernah ada orang bilang nggak akan pernah ada cocoknya. Harus nurunin ego. Oke lah kalau si 2 orang ini, pasangan ini bisa sih, tapi kalau keluarga kan ya butuh proses. Dan makanya aku setuju ketika ada proses perkenalan atau pacaran. Jangan yang langsung menikah. Oke. Karena aku menghindari ada hal-hal yang ternyata ketidakcocokan itu tidak bisa dikalahkan dengan ego.
Gak bisa dikalahkan dengan menurunkan ego itu. Susah bro. Makanya usia-usia kayak kamu ini 25 tahun itu momen pas kamu mendapatkan pasangan. Kamu kenal setahun, 26 ntar tunangan, 27 nikah. Itu pas banget bro. Kalau aku udah kehabisan waktu ibaratnya. Karena targetku sebenarnya seorang cowok, kalau menurutku seorang cowok menikah di bawah 30 tahun. Karena apa? Kalau udah tua nanti anakku kekecilan bro. Oh iya. Aku ambil rapot, aku udah ubanan, udah bungkuk. Iya. Kasihan anak kan, malu. Iya sih. Ya nggak malu juga sih. Iya, maksudnya kan dibandingkan dengan muda pas masih iya, muda. Masih muda kan masih bisa nemenin kemana-mana, daftarin sekolah dan lain-lain. Tapi kalau aku gini mas, jadi kayak saat ini ya yang ada di dalam benakku, ketika aku udah nemuin nanti satu pasangan yang cocok, pengenku kita serius, maksudnya menuju ke arah pernikahan, pengenku. Cuman tidak buru-buru menikah, karena planningku kalau aku kan masih kuliah ya, masih maba lagi, walaupun mabanya karena kuliah lagi, ya, karena masih maba, masih banyak impian yang harus aku capai gitu mas. Jadi kayak aku kuliah sambil, kalau kan kemarin D3 udah ngerasain lah, dan sekarang nggak seambis pas D3 kemarin gitu loh. Yang penting kuliah, aku lulus dan dapat relasi untuk menuju karirku gitu loh. Nah jadi ketika aku fokusku ke karir dulu, ke karir untuk bahagiain keluarga, walaupun aku yakin gak akan bisa ngebales semua kebaikan kedua orang tua aku, membalasnya loh. Tapi setidaknya aku bisa membahagiakan mereka gitu loh. Tapi gini Vic, kalau kamu kalau itu sudut pandangku ya, karir itu bisa ditemani oleh pasangan. Oke. Kalau kita memikirkan karir terus, itu salah satu yang menghambat sih sebenarnya. Salah satu yang menghambat kalau menurut aku loh. Tinggal kita cari yang mau support kita aja sih. Yang saling support ya. Bisa juga malah si pasangan kan ada yang bilang nih, ketika kamu menikah, 2 rezeki itu dijadiin 1 kan. Oke. Contoh, kamu di bidang arsitek lah. Arsitek, pasanganmu ada di bidang masak. Ternyata si circle masak ini ternyata ada suaminya temennya pasanganmu, istrimu juga itu. Ribet ya. Jadi istrimu nih punya temennya tuh punya suami. Ternyata arsitek juga gitu loh. Kan bisa nyambung juga sama kamu. Itu bisa kayak menemukan rezeki juga. Iya juga. Iya masalah. Iya kan? Bener. Jadi kan itulah logikanya ketika 2 rezeki dijadiin 1. Jadi lebih menyambang gitu loh. Oke. Aku mikirnya gitu sih. Logikanya seperti itu. Makanya ada penyebutan 2 rezeki itu jadiin 1 gitu. Tapi harus ada komunikasi sih, pentingnya kayak kalau aku sendiri kalau mencari pasangan adalah aku mengutarakan detail-detailnya aku. Iya. Dari penghasilan, hobi, apa yang aku punya. Iya. Karena nanti aku nggak mau jadi masalah. Karena finansial ini banyak yang menjadi perceraian dan lain itu sebabnya banyak dari finansial. Dari finansial ya. Finansial. Itu sebabnya karena kurang ketransparan aja sih. Kayak penghasilanmu dan lain. Oke lah, ketika kita kenalan, kita pacaran dan lain, kita masih bisa membohongi. Oke, itu Mas ya. Masih bisa membohongi. Habis itu ketika kita udah satu rumah, ternyata slip gaji kita terbukti cuma sekian. Itu akan menjadi masalah yang sangat besar loh. Karena kita hidup itu butuh duit loh untuk saat ini. Ya, semua butuh duit, tapi tidak segalanya tentang duit. Cuman apakah kita mau segalanya? Iya, anjay enggak tuh? Asik. Kita enggak butuh segalanya ya. Terus segalanya butuh duit ya. Ya, cukup lah, mau ngaji cukup, mau nyekolahin anak nanti cukup, kita mau lanjut kuliah lagi semisal ada rezeki cukup. Itu banyak itu, Bro. Oh, itu cukup banget itu. Ya gitu sih. Jadi untuk pasangan ya kita harus transparan sih. Parah sih kalau nggak transparan itu beban sih. Tapi nek aku gini Mas. Apa? Nek aku kayak ini ya, misalkan aku udah percaya atau aku sudah merasa nyaman dengan
satu wanita, aku akan berusaha jujur gitu loh. Prosesku sekarang seperti ini. Aku lagi menjalani, misalkan aku lagi ngerjain proyek ini, bukan untuk dipuji dia, tapi ini loh usahaku gitu loh, untuk membuktikan bahwa aku juga pengen bekerja keras. Siapa yang nggak pengen duit, Mas? Maksudnya siapa yang tidak pengen ketika pengen apa itu dia nggak harus mikirin duit gitu loh, Mas. Bener. Itu siapa yang nggak pengen gitu kan? Tapi setidaknya kan kita menunjukkan usaha kita. Dan aku berusaha jujur bahwa aku masih kontrak, tabunganku nggak ada isinya gitu loh. Maksudnya bukan berarti aku berusaha merendah dan mengharapkan darimu, bukan. Tapi ini loh, aku ini masih berproses. Ketika aku aku merasa nyaman, belum tentu dia gitu kan. Iya. Nah, ketika di dalam kondisi kita sulit, dia bisa memahami kita. Menurutku itu pasangan yang nantinya pas gitu loh. Iya dong. Karena dia tahu posisi kita dari bawah gitu loh. Dan syukur-syukur bisa mendampingi kita dari bawah. Gitu kan. Makanya aku kayak misalkan entah nanti pacaran atau cuman teman tapi deket dan sama-sama menjaga, itu aku selama aku sudah merasa nyaman dengannya, aku akan berusaha jujur gitu. Bagus. Kalau aku gitu. Jadi nggak bohong, nggak ada yang bohong gitu loh. Kalau di awal kita bohong atau berusaha menutupi, ya percuma gitu kan, karena kita kan mau nyari teman hidup anjay. Iya benar. Teman hidup gitu kan. Iya. Masa teman hidup kita bohongin? Makanya gitu kan kita hidup bersama. Kalau aku sih menurutku ini wanita tuh harus ada kesibukan. Ini mulai bahasan ini. Oh, oke lah, ulang. Nggak apa lanjut aja. Kalau menurutku itu sih wanita tuh harus punya kesibukan. Istri, seorang istri harus punya kesibukan. Karena gini, ketika istri itu cuma di rumah aja, mengurus rumah, nggak COVID lagi ya, di rumah aja. Enggak. Oke. Udah new normal kan. Jadi dia tidak menemukan teman baru dan circle asik. Akhirnya dia akan bukan mengganggu sih. Dia akan bisa dikatakan mengganggu juga sih. Mengganggu si suami. Ketika si suami itu dia kan si suami pasti kerja nih. Punya circle banyak lah, punya teman banyak lah. Ketika dia berada di circle itu lagi ketemu sama teman-teman kerjaannya atau apa, si cewek pasti akan ada rasa kecemburuan si pasangan itu. Karena dia nggak merasakan itu. Dia cuma di rumah aja dan lain-lain aja. Makanya itu kalau menurut aku si istri ini harus punya kesibukan. Ya dia juga merasakan hal yang dirasakan si suami, akhirnya tidak ada kecemburuan tentang pergaulan. Karena itu kasihan juga bro, di rumah terus. Iya sih, bosen ya, namanya manusia lah. Apalagi kayak anak kayak kita lah. Nah orang-orang yang hidupnya di kota itu kan pasti sosial itu kan penting. Ya itu, jadi kalau menurut aku sih ya minimal usaha di rumah apalah. Tahu lain soal apa? Penting ada kesibukan lah gitu. Jangan sampai diem aja. Atau juga bisa membantu perekonomian juga. Iya, masuk akal. Karena biaya hidup apalagi di Jogja nih ya. UMR gak seberapa, harga tanah mahal. Yes. Itu ibarat kata kayak orang Jogja tuh terusir secara perlahan gitu. Iya loh bro. Kita kerja di kota kita sendiri aja, kita tidak bisa mencukupi kehidupan kita. Masa kita harus ikut orang tua terus? Akhirnya kan orang-orang ini yang pengen beli rumah dan lain-lain harus kerja lebih keras kan. Kalau dia punya skill untuk berwirausaha nggak masalah lah. Tapi kalau benar-benar dia passionnya di pegawai dan lain-lain kan dia harus pergi ke luar kota kan. Akhirnya kayak bukan terusir, kayak apa ya, terusir bukan sih namanya, terkucilkan kan. Akhirnya kan ya dia hidup di kota lain akhirnya. Karena ya UMR-nya lebih gede. Sedangkan di Jogja dia cuma UMR segitu, beli rumah harus berpuluh-puluh tahun nabung dan tuh nggak tahu sampai kapan karena harga tanah naik. UMR masih segitu aja. Ya udah, akhirnya kayak nggak bisa tinggal di Jogja. Akhirnya harus merantau lah. Susahnya kayak gitu sih kalau di Jogja, permasalahannya itu sih. Tapi kalau untuk kenyamanan emang nyaman banget, makanya harga tanah mahal di sini.
Karena nyaman untuk ditinggali tapi tidak nyaman untuk proses hidup. Iya. Untuk mendapatkan cuan sangat susah sih. Tapi kalau bisa berwirausaha bisa kaya. Karena di sini wisata, kampus banyak lah yang bisa di ini. Tapi kalau aku gini Mas, kalau prinsipku ya, aku nanti kalau dapat pasangan dan udah ke level yang mau menikah, di situ aku nanya dulu. Jadi kayak kamu mau karir atau aku saja yang berkarir gitu loh. Kalau pengenku istriku di rumah. Tapi aku nggak mau memaksakan kehendak istriku nanti. Misal dia nyamannya kerja ya udah kerja gitu loh. Cuman aku sebagai suami gitu kan punya kewajiban untuk berusaha lebih keras gitu loh dibandingkan istriku gitu loh. Jadi kayak kalau dia misal nyaman dengan karir ya udah karir nggak apa-apa. Tapi ingat istri punya kewajiban untuk menjaga keluarganya, maksudnya menjaga anaknya, mendidik anaknya dan ya kalau suami bisa ini sendirilah walaupun masak mie kan, yang penting nanti anaknya gitulah. Tapi aku tetap tidak pernah mau memaksakan kehendaknya istriku nanti gitu loh. Tapi gini sih, kalau seorang istri tuh kalau aku bukan harus sih, minimal bisa masak lah. Karena gini alasannya adalah si istri itu kan ada seorang ibu nih misalnya, dia akan punya anak nih, akan masak untuk anak kan. Oke. Nah, ketika anak ini sering makan masakannya si ibu, ketika dia di luar kota atau apa, dia pasti akan merindukan si masakan ibu. Bener, aku ngerasain kayak gitu. Kalau si ibu ini jarang masak dan sering beli, akhirnya si anak tuh nggak punya kerinduan untuk pulang ke rumahnya. Cuman sekedar nyicipin masakan ibu lah, makan lagi masakan ibu gitu. Itu bener-bener ini loh, masakan ibu yang kita udah sering makan, ketika kita makan di luar tuh rasanya bakal nggak enak. Iya benar. Dan itu akan menjadi kayak pemantik kita untuk pulang. Jadi biar gitulah, maksudnya minimal masalah, bisa masalah biar si anak ini punya kerinduan gitu loh. Masakan ibu, kayak di iklan-iklan lah kalau Ramadan tuh. Rindu masakan ibu. Kecap apa? Kecap Bangau Ting-ting. Kayak gitu-gitu lah. Itu penting loh. Kayak aku ngerasain kayak gitu sih ketika aku contoh lagi ke kota mana gitu, makan apa sih, masakan apa sih namanya kalau udah kayak sayur-sayuran gitu. Warteg ya? Warteg. Burjo atau warteg itu. Kayak aduh nggak seenak masakan ibu kayak gitu loh. Jadi teringat-ingat ibu terus kalau keluar kota tuh biasanya. Iya. Terus pulang pasti langsung masain ini. Itu ibu juga bangga loh kayak gitu loh. Iya. Kayak kamu, karena kamu ini nih apa? Perantau nih ya. Perantau di sini. Ketika kamu pulang pasti kamu dimasakin macam-macam kan? Iya, benar. Benar. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kamu rindu juga kan, wah aku pulang pasti dimasakin nih. Apa-apa ada nih, enak nih. Jadi itu kalau aku bukan mewajibkan sih, minimal bisa masak apalah. Telur. Yang agak ini dah. Ya ada bumbu-bumbunya itu oseng kayak atau apa. Ya paling tidak ketika dia tidak bisa masak, berusaha untuk belajar masak lah ya. Bukan berarti dia nggak bisa, aku nih nggak bisa menjadi alasannya untuk tidak ini. Gitu loh. Masak itu kan ada resep kan. Toh juga itu pasti bakal enak di mata anak. Karena anak yang paling pertama mencicipi adalah masakan ibunya. Iya benar. Jadi nggak ada anak keluar tiba-tiba makan burjo gitu, nggak ada. Nggak ada bro, masih kecil bro. Beli es paling. Iya beli es. Coba mamanya bikin es, pasti dicobain. Iya benar. Apa nikah sama koki? Wah bisa. Lumayan. Tapi ya sih, cuman ya yang penting berusaha lah gitu loh. Karena aku kan ini ya, maksudnya circleku mas. Jadi ada yang berkeluarga, ada yang nggak berkeluarga. Yang nggak berkeluarga kayak Mas Rizky, Kak Jai, itulah. Ya, yang penting yang intinya aku bisa belajar dimanapun gitu kan. Nah ketika ada satu circleku tuh, istrinya tuh nggak bisa masak mas. Nah tapi berusaha untuk belajar masak. Nah itu bagus. Dan aku kan salah satu orang yang mencoba juga gitu kan. Dan enak gitu mas.
Walaupun dia nggak bisa masak katanya. Loh. Tapi masakannya enak gitu loh. Berarti dia cuma nggak pede aja kan? Nggak tahu itu apa. Cuman menurutku ada satu resep yang nggak bisa ditandingi. Resep masak dengan cinta. Bener, karena itu nggak ada resepnya, nggak ada takarannya. Cuman karena usahanya mungkin tulus kan, ya. Usahanya tulus dan dia mau itu enak gitu loh. Bener. Yang penting mau usaha. Jadi dia tulus. Jadi kalau masakan tulus sama enggak tuh kerasa pasti ya. Kalau masakan tulus kan dia bisa nyanyi. Sepasang sepatu. Bukan gitu kan lagunya. Kita adalah sepasang sepatu. Itu reggae. Jadi harus tulus sih. Iya, itu yang nggak ada resepnya menurutku. Dan itu ada dengan sendirinya gitu. Iya, itu ngalir. Jadi itu udah masuk ke pribadi masing-masing sih. Iya. Dia mau usaha apa enggak sih? Masak. Dan juga si cowok harus menghargai bro, meski untuk masakannya gak enak, jangan sampai bilang gak enak. Asli. Enggak enak-enaknya harus bilang enak. Harus bilang enak gitu loh. Karena itu menjatuhkan mental dia. Aduh, udah masak capek-capek. Oh benar. Nggak dihargain, nggak usah masak aja lah besok. Iya. Gitu loh. Jadi sebagai lelaki kita ini harus menghargai meskipun masakannya udah rasanya kayak apa, ya udah makan aja. Ya kita menghargai aja usaha wanita. Tapi iya sih, jadi kayak misalkan aku dimasakin gitu kan, rasanya B aja gitu. Tapi aku bilang enak gitu karena ya biar dimasakin lagi gitu. Sama paling aku tambahin jadi kayak kayaknya akan lebih enak ketika begini. Atau teksturnya terlalu keras, kayaknya dimasaknya lebih lama gitu. Karena aku nggak ngerti masak, ya kayak gitu, cuman bisa ngasih penilaian gitu loh, apa yang ada di pikiranku. Karena kan aku orangnya belak-belakan gitu kan. Cuman aku tetap menjaga perasaannya. Nah, tapi selama ini alhamdulillahnya aku kalau dimasakin enak terus. Enak banget. Dan alhamdulillah cocok gitu loh Mas. Karena lidah Sumatera itu kan pedas. Itu kan nomor 1 lah gitu kan. Benar. Kalau di Jogja kan manis ya. Kalau di Jogja manis gitu loh. Aku juga ini sih, kalau di Jogja tuh jujur ya, aku kan aslinya sebenarnya lahirnya di Jawa Timur. Ketika di Jogja itu kan dimasakin terus sama ibu. Ketika jajan di luar gitu rasanya anjir manis banget gitu. Kayak aduh, enak gak sih? Kalau di Jawa Timur kan pedes asin gitu loh. Di sini manis kan. Jadi itu alasan saya jarang makan di luar sih. Sampai akhirnya saya pun makan makanan yang anak-anak tuh nggak bisa. Saking dari kecilnya udah dicekokin masakan orang tua. Di luar pun makannya juga paling yang aman-aman aja, sambel kayak ayam kayak gitu sih, paling aman kayak gitu sih. Karena udah beli. Iya. Tapi memang resep cinta nggak ada yang menandingi. Nggak ada yang menandingi bro, cinta. Orang tua kan masakin anaknya juga pakai cinta. Iya asli. Walaupun sekaligus ngirit kan. Daripada beli di luar. Iya sih. Tapi kalau cuma orang berdua tuh lebih irit beli sih. Tapi sesekali lah dimasakin. Iya dong. Kita kan juga pengen cowok itu juga pengen dimasakin. Karena ada kata-kata Mas. Riting Trisno jalanan soko kuliner. Kulino. Oh kulino. Bukan kuliner ya. Bukan dong. Kuliner bondan nanti. Cinta itu kan datang karena makanan gitu. Iya ya sekarang ayo sini makan ya kan? Iya. Mau ketemuan makan. Iya ya. Gitu kan. Jadi, di rumah makan. Bener. Jadi apa tadi namanya? Riting Trisno jalanan soko kuliner. Iya bener. Alasan kita untuk ketemu sama seorang wanita adalah makan. Bisa jadi salah satu modus lah. Gitu. Gak mungkin kan? Kayak misal nih, yuk main PS yuk. Nah, ya mungkin itu bisa, tapi kan nggak tidak sesering makan Mas. Bukan di frasa awal gitu loh. Iya gitu loh, masa tiba-tiba main PS yuk gitu. Nggak bisa kan? Pasti makan yuk gitu. Bener juga sih. Tapi keluargaku gitu Mas, jadi kayak kalau udah kumpul keluarga itu dia harus makan. Oh iya kalau itu iya. Iya kan? Intinya kayak keluarga aja lah misalnya yang bisa kita contoh dan itu dilihat dari mata kita ya.
itu kumpul pasti makan. Iya. Makan bareng gitu kan. Tapi ini sih, Fik, kalau aku di rumahku ya, bukan di kampung halaman sana ya. Makan itu bukan yang harus maksudnya kayak jam gitu loh. Kamu iya gak sih? Enggak kan? Ya jadi, pokoknya yang ini selapar makan. Cuman biasanya kalau keluarga gue kayak sore itu pasti makan bareng. Oh, kalau di rumah. Kalau tempatku nggak ada. Jadi kayak yaudah kayak ibu nih masak kelar, yaudah tinggal ngambil aja, nggak ada yang ayo makan kayak di sinetron itu. Iya. Sambil ngobrol sambil kelamaan Mas. Sambil sinis gitu. Ya aku ada. Seringnya ya maksudnya sering itu sesekali gitu loh Mas. Tapi kalau dihitung dari 1 sampai 7 paling kan sekali yang makan bareng gitu kan. Apalagi kalau puasa itu berasa banget Mas kalau makan bareng Mas. Iya, kalau puasa emang makan bareng. Ya karena bukanya bareng. Iya. Mungkin dong. Sama pas lebaran tuh pasti makannya bareng. Tapi kalau keluargaku itu makan itu bisa jadi salah satu jembatan untuk keluarga besar kumpul. Iya benar. Keluarga besar kumpul. Jadi minggu ini kita kalau tempatku itu kan ada namanya nyeruit ya. Nyeruit itu makan kayak sambel dicampur-campur gitulah, ada makanan-makanannya gitu. Namanya nyeruit bareng gitu. Ayo nyeruit bareng. Kadang di rumah tanteku, di rumah omku, gantian gitu loh. Jadi kayak keliling, dan itu menurutku metode yang sangat baik untuk mengeratkan keluarga. Iya sih, kalau temanku kalau pas di Jawa Timur juga kayak gitu. Jadi nanti kan itu kumpul semua tuh jadi satu di sana. Nanti dijadwal gitu loh. Hari ini kesini, hari ini kesini, hari ini kesini. Kenyang bro, enak bro. Minggu lah Mas, hari kayak orang nggak ada kerjaan juga. Hari kan kalau lebaran kan libur. Oh hari, enggak kalau keluargaku tuh mingguan Mas biasanya. Mingguan atau bulanan gitu. Paling nggak sebulan sekali tuh ada makan bareng. Oh, kalau tempatku enggak, pas lebaran aja sih. Nyeruit bareng. Jadi hari ini kesini, hari selanjutnya kesana. Kalau lebaran ya kayak gitu sih. Iya. Tempatku juga. Ya tuh asik gitu loh, makan bareng sama keluarga, bercandaan. Anjir, karena COVID nggak bisa ngerasain itu lagi bro, 2 kali dulu. Anjir. Cuman kalau di desa masih bisa. Kalau kayak aku kan di desa. Maksudnya ininya, feel-nya, Fik. Rasanya gitu loh. Beda aja sih sama kayak kita mudik bukan lebaran nih. Nggak ada kayak apa ya, rasa lebih deket gitu loh. Kamu rasa kayak gitu? Oh, kalau Mas. Tapi kalau aku enggak. Karena kamu mungkin karena rumah kamu di sana kan. Iya. Kalau kan rumahku udah di sini. Cuman saudara-saudara kan masih di sana. Iya sih. Jadi ya feel-nya tuh dapetnya ketika pas lebaran itu. Ya. Dan udah 2 kali 2 tahun ya. Tahun kedua ini ya. Tidak bisa mudik, di rumah saja. Iya sih, susah. Aku juga aku kan pertama kali nih nggak mudik ya di tahun ini ya. Oh iya, pertama kali. Baru pertama kali, dan aku berharap tidak ya lagi. Tapi aku belajar paling nggak nanti ketika aku berkeluarga sendiri, maksudnya kan pasti ada nanti jatah gitu lah. Apalagi ketika aku dapat jodohnya yang beda pulau, itu kan pasti akan berganti-ganti tuh. Kadang kita di sini. Cuman kan aku nggak tahu gimana. Paling tidak ini udah menjadi salah satu pengalamanku untuk besok tuh ketika aku nggak pulang, rasaku nggak seawal ini gitu loh. Nggak lagi lah. Aku kalau bilangnya nggak lagi lah. Cuman kan kita nggak tahu kondisi ke depan itu akan seperti apa gitu. Iya sih. Tapi kan kamu juga belum kerja kan? Maksudnya masih kuliah kan, masih bisa untuk mudik dengan mengawali mudik itu kan? Bisa kan sebenarnya. Cuman kan nggak tahu sih masalah kamu tahun ini. Kalau tahun ini aku cuman pengen merasakan gimana pengalaman. Sih sebenarnya kemarin ya aku kan kerja tapi ndak freelance buka ya? Freelance gitu kan, dan penghasilannya nggak pasti juga. Terus kemarin tuh ditawarin ayah ngasih duit untuk kamu pulang. Kalau nggak mau ayah tetap ngirim tapi diatur gitu kan. Maksudnya ya udah ayah ngasih gitu loh, tinggal pilihan kamu gitu. Nah kemarin aku milih untuk sekali lah nyoba untuk nggak pulang. Cuman kayaknya besok kalau ada rezeki lebih, walaupun ayahku tidak menawarkan lagi, aku pengen pulang Idul Adha. Karena kamu merasakan kesedihan. Iya gitu loh, mumpung kita masih punya keluarga kan Mas. Bener. Menurutku itu penting sih gitu loh. Ya setidaknya aku sudah pernah mencoba lebaran jauh dari keluarga gitu kan. Tapi kalau di keluarga, kalau bukan perantau ya kayak aku gitu, yang menyatukan keluarga besar itu adalah kakek nenek.
Benar. Ketika kakek nenek sudah meninggal atau sudah nggak ada, itu tidak akan bisa ngumpul serame ketika ada kakek nenek. Iya benar sih Mas. Iya nggak sih? Iya benar. Jadi kayak kalau masih punya kakek sama nenek, usahain lah buat kumpul ketika lebaran bro. Karena kalau ketika sudah tidak ada kakek sama nenek, kalian akan merasakan kesedihan pasti. Kayak aduh nyesel kemarin pas kumpul-kumpul kok aku malah main sama teman-teman, nggak ikut konsum sama keluarga. Karena itu benar-benar yang menyatuin adalah si kakek nenek. Iya. Gitu loh. Kalau udah nggak ada kakek nenek kayak nggak ada yang dituain kan akhirnya. Iya, tapi ya sih gitu. Cuman aku seneng ada budaya Jogja. Entah budaya Jogja atau budaya Jawa ya. Aku teman-teman yang domisili Jogja asli. Itu mereka ada tradisi yang namanya terah-terah itu loh Mas. Yang sebelum Covid dulu itu. Terah keluarga besar biasanya itu dari buyut-buyut gitu. Buyut terus nanti dibikin arisan akhirnya muter gitu kan. Nah, aku kayaknya asik nih. Budaya ini bagus nih untuk aku pelajari gitu loh. Nah, walaupun walaupun tanpa disadari keluargaku alhamdulillah udah melaksanakan itu gitu. Lanjut. Ya karena memang dengan tradisi itu bisa mengeratkan menurutku gitu loh Mas. Bisa mengeratkan walaupun ketemu, makan, habis itu sejam 2 jam ngobrol, pulang gitu. Tapi kalau di tempatku terahnya itu tuh gede banget loh, Fit. Gimana tuh? Itu bisa sampai 15 desa? Enggak. Oh, enggak. Itu 20 keluarga lebih loh. Jadi benar-benar kayak sawalan desa gitu loh. Oh gitu. Jadi itu kalau terah yang beneran. Jadi terah beneran tuh kayak gitu. Jadi banyak banget gitu. Dan tuh akhirnya kita kayak, oh dia kenal, oh dia cantik. Ternyata saudara sendiri gitu tuh. Oh gitu. Gede, maksudnya nggak cuman kakek nenek doang. Jadi kayak kakek nenek ini punya orang tua nih. Orang tuanya lagi. Oke. Jadi 3 generasi, berapa generasi itu udah. Kayak gitu kalau di tempatku kayak gitu. Dan di mana ya waktu itu muter-muter sih. Dan ada yang dituain juga pasti itu waktu itu. Tapi yang dituain juga udah nggak ada saat ini juga. Kayaknya itu udah nggak jalan juga. Gitu loh. Pasti kalau yang udah tua nggak ada pasti susah buat jalan. Buat lanjutin. Tapi kalau keluargaku itu keluarga yang dari bapakku gitu loh, Mas. Oh iya. Yang masih sering jadi kayak adik-adiknya bapakku. Itu kan udah punya keluarga masing-masing. Nah itu yang mereka yang malahan yang cewek-cewek yang bilang kalau yang cowok-cowok itu kan rata-rata merantau. Kalau keluarga bapakku. Nah keluarga adik-adiknya yang cewek itu menyatukan gitu loh. Nah salah satu pionirnya juga kakakku gitu loh. Berarti itu masih cuman satu generasimu ya, di atasmu satu ya? Iya. Enggak yang luas kayak terah yang Mas ceritakan gitu loh. Dan aku baru tahu, aku kirain sama gitu loh dengan yang kalau di tempatku yang terah itu yang gede banget. Bisa 3 di atas 4 generasi di atas. Belum sampai nggak kenal dia siapa sampai nggak kenal. Lah. Terus kumpul itu kayak mana? Pembahasannya apa? Pembahasannya biasanya juga bukan arisan sih. Jadi kayak ini loh, ini dari sini. Jadi kayak runtutan dijelasin gitu loh. Oh. Ada yang sampai punya bukunya juga, Fit. Oh iya, ada. Dibikin kayak buku nasab gitu. Bener. Jadi keluarga bapak itu ada. Dulu mbahnya sopo, mbahnya siapa, ini siapa, anunya tuh ada, tapi udah putus. Nggak dilanjutin lagi. Ada tuh bukunya. Runtutannya tuh ada, kayak tabel gitu, kayak apa? Bagan organisasi tau gak sih? Struktur organisasi. Serius, ada, aku pernah baca tuh. Tebel tuh bukunya tuh. Jadi ntar keluarga A nih dijelasin. Ini keluarga ini jelasin gitu. Ada bukunya itu. Nah itu mungkin bisa diaplikasikan ke keluarga yang kita masih ada. Gitu keren tuh, kayak memori. Apalagi dikasih foto ya, waktu itu nggak ada foto sih teman bapak itu. Lukisan? Nggak ada. Nggak ada juga. Gambar kartun. Kaligrafi? Karikatur? Nggak dong. Itu bagus ya diterapin. Karena kayak aku sendiri juga nggak paham siapa yang saudara-saudaraku itu siapa tuh. Kalau udah di atas tuh nggak paham bro. Kalau gue gitu masih kecil sih lingkupnya. Cuman itu kerasa Mas. Ya kerasa banget gitu loh ketika keluarga bersatu.
itu kerasa banget gitu loh, walaupun cuma sekedar makan. Bener sih. Kalau punya aku yang keluarga kayak gitu, setiap lebaran pasti ngumpul terus. Jadi kayak tidur pun juga jadi satu rumah, terus kayak pindang kayak ikan gitu. Serius. Jadi kalau itu cuma lebaran aku merasakan itu. Iya sama, ketika lebaran ke sana juga udah ditatain gitu loh. Iya. Kamu tidur sini, kamu tidur sini. Jadi ketika nanti udah pagi gitu kan pasti ada tamu tuh. Wajir, gak enak banget tuh bro. Bangun harus pagi, pindah ke dapur kadang-kadang, tidur lagi. Momen lebaran bro. Iya, indahnya lebaran. Makanya ketika nggak ada budaya mudik itu kan, kemarin mungkin ketika dilarang dan akhirnya banyak yang nerobos, itu kan salah satu bentuk kerinduannya terhadap keluarga. Iya, gitu. 2 tahun bro. 2 tahun nggak bisa mudik. Karena yang dikangenin perantau itu aku yakin ya pulang gitu loh. Iya. Walaupun nggak cuma seminggu. Malah kalau lama-lama itu bosen gitu kan. Oh iya. Nah aku gitu. Oh iya. Kalau aku kan yang merasakan enaknya merantau tuh gitu. Jadi ketika aku pulang itu ada alasan. Karena kangen gitu kan. Dan kalau pulang aku nggak suka lama-lama karena maksudnya di sini ada yang dikerjain gitu loh. Oh, karena ada kerjaan. Karena ada kerjaan. Kalau aku pas mudik ke Jawa Timur tuh seneng-seneng aja sih, karena aku di sana merasakan nggak kepikiran apa-apa. Karena kan aku kan kalau kerja kan kalau pas lebaran kan libur total kan. Ya benar-benar semua kerjaan harus diselesaikan dulu, semua clear, habis itu mudik. Jadi merasakan anjir bebas gitu loh. Bebas dari kerjaan. Meskipun kalau ketika libur tapi nggak mudik di Jogja kan masih kepikiran kan. Aduh, kerjaan kemarin belum selesai. Tapi kalau lebaran kan emang benar-benar semua disetting. Yuk clearin semua. Biar semua plong gitu loh. Enaknya gitu sih kalau momen lebaran tuh. Ya itulah obrolan apa ya? Obrolan nggak jelas. Obrolan nggak jelas dari 2 pemuda yang sedang menganggur. Bukan menganggur, tapi berusaha lebih keras. Dan hasilnya semoga ada. Amin. Oke, thank you.